Shalom, jemaat Tuhan yang berbahagia serta diberkati. Firman Tuhan hari ini yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 1 sampai 16. Baik, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari jemaat Tuhan kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, kami sungguh bersyukur tetap dalam keadaan baik, karena kami yakin di semua karena kasih Tuhan dan berkat Tuhan. Hari ini firman-Mu akan diberitakan oleh hamba-Mu. Mari Roh Kudus Tuhan yang bekerja, sehingga firman Tuhan kami mengerti dan terutama menguatkan kami untuk menghadapi kehidupan ini, dan terutama untuk kemuliaan bagi Tuhan. Ampun dosa salah kami, berkati kami. Di dalam Yesus Kristus kami bersedia untuk kebenaran firman-Mu ini. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 1 sampai yang ke-16. Judulnya Pembelaan Stefanus. Tema yang saya ambil hari ini yaitu pembelaan iman. Jemaat Tuhan, saya mulai renungan ini dengan bertanya, bagaimana perasaan kita jika kita dituduh? Dan dituduh itu pun karena ada konspirasi jahat. Konspirasi itu artinya persekongkolan, ya. Nah, dalam nas ini ayat pertama dikatakan, kata imam besar, benarkah demikian? Dari ayat pertama sudah kita lihat tersirat ada hal-hal jahat di situ. Dan nas hari ini tentang pembelaan Stefanus dari ayat 2 sampai 16. Ayat ini yaitu berupa pidato atau penjelasan Stefanus bahwa ia sangat mengetahui sejarah Israel dan tidak mungkin ia mengada-ngada, apalagi salah. Dan ini yang membuat dia dituduh oleh para imam besar, ahli Taurat Yahudi pada saat itu. Kita lihat dalam ayatnya yang kedua, ya, bahwa Stefanus ini, ya, dia tidak mengada-ngada, dia tahu sejarah Israel, ya. Ayat kedua, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah, Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham, dan seterusnya ayat yang kedua, ya. Jadi jelas apa yang mereka tuduhkan tidak beralasan. Yang mereka tuduhkan adalah, supaya kita ketahui ya, karena kita tidak membaca ayat seluruhan dari awal, PCH pahami jemaat pasti sudah membaca sebelumnya nas firman Tuhan hari ini. Yang dituduhkan adalah Stefanus menghujat Allah. Yang kedua, menghapus hukum Taurat. Padahal bukan itu, ya. Stefanus ini dia memberitakan firman Tuhan. Dia adalah salah satu diakon di jemaat perdana Yerusalem, yang dilatar belakangi bahwa para 12 murid Yesus, ya, mereka melanjutkan karya Yesus dalam rangka menyebarkan firman Tuhan, keselamatan, ya. Dan mereka dalam menjalankan tugas ini sepertinya harus ditolong, harus dibantu, karena merasa ada banyak jemaat yang tidak semua bisa dilayani. Ini bisa kita lihat dalam pasal yang ke-6, ya. Dalam pasal ke-6 ngasih Kisah Para Rasul ini, ya, yaitu ayatnya yang ke-3 dan ke-5. Saya baca, karena itu saudara-saudara,
pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal, baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Ayat yang kelima, usul itu diterima oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Ini, ya, jemaat Tuhan, mengapa, siapa, apa jabatan Stefanus ini? Ini yang melatar belakangi. Nah, dalam pelayanannya ini Stefanus mengerjakan semuanya dengan baik, dengan taat, dengan setia. Dia menyuarakan suara kebenaran, ya. Dia berani, ya, menyatakan bahwa di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Bukan berarti Stefanus mengatakan bahwa bait Allah akan dihancurkan, bukan, ya. Tapi bait Allah itu ada dalam diri kita, bukan berbentuk fisik, ya. Itu saja, bukan menghujat Allah. Yang kedua, hukum Taurat, ya, yang 10 perintah itu, ya. Bukan berarti Stefanus mengatakan akan dihapus, tapi firman Tuhan mengatakan itu akan digenapi. Apa yang salah? Tetapi mereka tidak mau tahu, ya. Kita lihat dalam ayat pasal 6 ini, ya, ayatnya yang ke-9 C, ke-10 dan ke-11. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Nah, itu dia, ya. Jadi ini pembelaan Stefanus. Dia dikuasai Roh Kudus. Dia bisa bersoal jawab dengan para ahli Taurat. Bahkan mereka ahli Taurat tidak mampu. Bahkan punya konspirasi, persekongkolan, ya, untuk membunuh Stefanus. Wah, sangat mengerikan. Untuk membela Kristus itu tidak gampang, jemaat Tuhan. Iman kita ditantang, ya. Dan Stefanus dalam firman Tuhan hari ini, dia mengatakan penjelasan sejelas-jelasnya bahwa semua yang dia katakan adalah tentang kabar sukacita keselamatan dan tidak ada meniadakan hukum agama Yahudi. Tapi mereka tidak mau tahu. Yang di hati dan pikiran mereka bagaimana melenyapkan Stefanus. Dan terbukti dalam ayat pasalnya yang ke-7 ini, ya, ayat yang ke-54, masih pasal kita hari ini, ya, Stefanus dibunuh. Dia mati, dia dibunuh dengan dilempari dengan batu. Ayatnya yang ke-58, dilempari, ya. Jemaat Tuhan, sungguh sangat mengenaskan. Rupanya bayarannya harus mati, ya, untuk membela iman. Dan saya lihat, saya baca, saya search, googling, ya, Stefanus ini adalah martir perdana yang membela Kristus, yang membela imannya. Dan ini membuat kita tertantang bahwa lagi-lagi yang terjadi kepada Kristus terjadi. Dan ini bukan hal yang baru. Dan saya pikir dalam seluruh hidup kita ada banyak pergumulan, tantangan untuk mengikut Kristus. Apakah kita undur? Itu pertanyaan sekarang. Ini yang ditanyakan nas ini hari ini. Bahwa bagaimana kita tetap mampu menyatakan kebenaran, keselamatan. Dan tentu semuanya harus berhikmat, ya. Dan ini menjadi hal kekuatan iman kita. Bahwa dalam rangka membela iman itu, kita harus senantiasa
percaya dan yakin kepada Tuhan. Seperti Stefanus tadi, karena beritakan firman Tuhan, akhirnya diseret ke pengadilan, Mahkamah Sanhedrin atau Mahkamah Agung sekarang ya, Mahkamah Agama ya. Dulu namanya Mahkamah Sanhedrin. Di tengah orang banyak, dia diadili dengan hal-hal yang sebenarnya sudah ada konspirasi dan persekongkolan. Berat. Dituduh penistaan agama bahasa sekarang ya. Dan ini tidak mudah jemaat Tuhan. Dan banyak contoh di luar sana terjadi. Saya tidak menyebutkan, kita semua tahu ya bagaimana kekristenan itu ada pro dan kontra. Tapi ada kata ungkapan mengatakan dihambat tetap merambat ya. Dan buktinya sekarang kita masih dalam kekristenan kita. Kita terus melanjutkan karya Kristus. Itu yang penting. Bahwa Kristus sudah menang. Dia sudah menjalankan karya keselamatannya sebagai manusia adanya. Dan ini juga penguatan bagi kita dalam rangka menjalankan kehidupan kita sekarang ini. Saya tidak tahu apa saja pergumulan kita sekarang. Ada banyak, saya yakin, pergumulan iman, dan masing-masing saya tidak bisa tahu apa yang ada pergumulan Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. Tapi yang pasti semuanya sudah selesai dilakukan Kristus. Kita sudah diselamatkan dalam kasih karunia-Nya. Kita ada dalam karya keselamatan itu. Seperti Stefanus ya. Dia dipilih bersama 7 orang pilihan untuk diutus menjadi saksi Kristus. Demikian kita juga sudah dipilih, kita sudah dibaptis untuk menjadi umat Kristus secara utuh, lengkap dan istimewa. Jadi jangan sia-siakan anugerah keselamatan itu. Pembelaan iman itu penting. Wujud dari bukti kita meyakini apa yang kita imani. Itu adalah yang ingin ditantang pada saat kita sekarang ini. Apalagi saat ini dengan wabah COVID-19 ini ya. Saya tahu jemaat Tuhan hal ini tidak mudah. Tapi saya tahu juga dan kita tahu juga bahwa wabah ini bisa diatasi, yaitu jaga kesehatan. Sederhana sekali. Tapi yang paling penting adalah kita jangan takut, kita jangan gentar, karena wabah ini tidak kelihatan. Tapi dengan kita menjaga imun, tidak panik, tidak stres, terutama jaga pikiran kita supaya kita terus hadapi, karena kita tidak tahu kapan. Karena jujur saja, yang diserang oleh wabah inilah kesenangan kita, kebiasaan kita, keseharian kita, rutinitas kita, ruang gerak kita terbatas. Jujur, di rumah terus, siapa yang ingin? Kita harus bekerja, kita harus menafkahi kehidupan kita. Tapi untuk sekarang, semua terbatas. Mau marah, mau kesal, mau bosan, iya, tapi jangan. Itu menguras tenaga. Ya. Lebih baik kita berpikir positif supaya imun kita terjaga. Karena musuh yang satu ini sekarang yang dia serang adalah ketidakberdayaan, kelemahan tubuh fisik kita. Jadi sekarang adalah kuatkan spiritual iman kita, fisik kita jaga dengan baik. Itu saja, sederhana. Sehingga melalui firman Tuhan hari ini, kita dikuatkan. Bahkan iman kita tetap teguh. Tuhan tidak diam. Tuhan berkuasa. Sehingga tetap ada jalan keluar, jaga kesehatan. Jaga imun kita. Sederhana, simple. Ya. Sehingga pikiran kita tetap positif. Sehingga walaupun kita terbatas ruang gerak kita, tapi semua kegiatan bisa kita lakukan walaupun tidak semaksimal seperti biasanya. Tapi mari kita yakin, Tuhan Immanuel beserta kita semua. Tetap Dia akan menjaga, melindungi, menyertai kita. Dan harapan kita, COVID ini cepat berakhir dan harapan kita sehat. Demikian firman Tuhan. Tuhan menyertai kita sekalian.
jaga imun, jaga kesehatan, salam sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.